Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Arga Eko Sartono. Saya dari Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk Fakultas dari Ilmu Komputer dan untuk program studi Teknik Informatika. Di sini saya mempresentasikan tentang prinsip dasar dari jaringan komputer. Di mana dasar jaringan, ya, yaitu jaringan komputer adalah kumpulan dari komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Di mana setiap jaringan terdapat topologi yang menggambarkan cara perangkat terhubung satu dengan yang lain. Untuk contoh topologi, yang pertama ada bus, ya, ini untuk gambarnya seperti ini, ya, untuk gambarnya. Dan yang kedua ada star. Star ya, kadang star itu kan bintang ya, jadi berbentuk bintang seperti ini. Nah, yang ketiga ada ring, ya, namanya ring melingkar seperti ini. Ada mesh, ini seperti bentuk apa ya, saling menyilang, ya, saling menyilang, mesh. Dan yang terbaru ada hybrid. Untuk prinsip jaringan, yang pertama ada komunikasi data, di mana proses pengiriman data dari satu titik ke titik lain. Dan yang kedua ada protokol, yaitu aturan yang menentukan bagaimana data ditransmisikan dalam jaringan. Contoh seperti TCP atau IP kan gitu. Untuk yang ketiga ada keandalan, yaitu menjamin data sampai ke tujuan tanpa kesalahan. Dan yang terakhir ada skalabilitas, yaitu kemampuan jaringan untuk berkembang sesuai kebutuhan. Di mana media transmisi ada dua media. Yang pertama adalah media kabel atau wired media, terdiri dari kabel tembaga atau switch pair, yaitu terdiri dari kabel UTP dan STP, di mana kabel UTP sering digunakan dalam jaringan Ethernet. Dan untuk jaringan kabel yang kedua yaitu kabel koaksial, di mana memiliki lapisan pelindung yang baik untuk mengurangi interferensi elektromagnetik kan gitu. Dan yang terakhir ada kabel serat optik, ya, ya, di mana menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data, memiliki kecepatan tinggi dan kapasitas yang besar. Dan untuk media yang kedua ada nirkabel, ya, nirkabel wireless media, yaitu ada yang pertama gelombang radio, digunakan dalam jaringan Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Dan yang kedua ada infrared, di mana digunakan untuk komunikasi jarak pendek seperti remote control. Dan yang terakhir ada microwave, di mana digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti jaringan satelit. Dan di sini ada IPv4 atau Internet Protocol version 4, yaitu protokol pengalamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit dan ditulis dalam format desimal bertitik, ya, seperti contoh 192.168.1.1. Dan untuk classful addressing, yaitu pembagian alamat IP ke dalam kelas-kelas dengan ukuran subnet yang tepat, di mana classful addressing terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, di mana dari angka 0.0.0.0 hingga 127.255.255.255. Dan untuk kelas B yaitu dari 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. Dan untuk kelas C yaitu 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255.
Di mana untuk kelas C ini biasa yang kita gunakan di sekolahan kita gitu, itu biasanya menggunakan IP 192.0.0.0. Dan berikutnya ada kelas D di mana untuk IP-nya yaitu 224.0.0 hingga 239.255.255.255 di mana digunakan untuk multicast. Dan yang terakhir ada kelas E yaitu 240.0.0.0 hingga 255.255.255.255 di mana itu biasanya digunakan untuk penelitian. Berikutnya ada classes addressing atau CIDR, yaitu membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil dengan menghapus batasan kelas tetap dan menggunakan notasi prefix. Contohnya seperti ini, 192.168.1.0/24. Dan yang terakhir ada VLSM atau Variable Length Subnet Masking, di mana teknik untuk menggunakan subnet mask yang bervariasi panjangnya dalam satu jaringan untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Dan untuk teknik pengkabelan, di mana teknik pengkabelan sangatlah penting untuk memastikan kinerja jaringan agar optimal. Yaitu ada yang pertama ada straight touch kabel, yaitu kabel yang menghubungkan perangkat berbeda jenis seperti komputer ke switch atau hub. Dan yang kedua ada crossover kabel, yaitu kabel yang menghubungkan perangkat sejenis seperti switch ke switch atau komputer ke komputer. Dan terakhir ada rollover kabel, kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan ke konsol administrasi. Jenis-jenis perangkat keras jaringan, yaitu ada yang pertama salah satunya hub atau perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal, biasa disebut dengan LAN, di mana hub bekerja di lapisan fisikal atau layer 1 dari model OSI. Dan berikutnya ada switch, di mana mirip dengan hub tetapi lebih pintar karena bekerja di lapisan data link atau layer 2 dari model OSI dan dapat mempelajari MIC address untuk mengirim data ke perangkat tujuan. Selanjutnya ada router, yaitu perangkat yang menghubungkan berbagai jaringan dan mengarahkan paket data antara mereka. Router bekerja di lapisan network atau layer 3 dari model OSI. Selanjutnya ada access point, yaitu perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Dan ada juga modem, yaitu perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telepon atau kabel atau sebaliknya. Jadi mungkin ini hanya sebagian saja, mungkin masih banyak ada yang lain, tapi ini hanya sebagian saja. Dan untuk skema jaringan, ini saya mencontohkan yang ada di tempat saya bekerja, ya kurang lebihnya seperti ini. Ya, di mana untuk DSL dari modem itu dari IndiHome, ya dari IndiHome. Dan untuk server, yaitu kita menggunakan satu server, di mana dibagi untuk 2 gedung, yaitu lab 1 dan lab 3. Ya, untuk tiap gedung ada 2 hub itu. Jadi untuk hub dari lab 1 itu menerus ke sebelah yaitu di lab 2, sedangkan untuk hub di lab 3 meneruskan ke hub lab 4. Ya, di mana seperti contoh gambar skema jaringan di sini, ini hanya sebagian komputer saja. Sebenarnya kalau untuk PC setiap lab ada lebih dari 10 PC. Jadi untuk hanya gambaran saja bahwasanya di skema jaringan tempat saya bekerja ya seperti ini, dari router ke hub, dari hub 1 ke hub 2, dari router ke hub 3, dari hub 3 ke hub 4, barulah ke PC-PC yang ada di setiap lab. Mungkin untuk
presentasi saya hanya sekian, ada kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.